Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kuasa doa yang mendatangkan mujizat. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk melandasi perenungan kita kali ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pada saat ini kami hendak mendengarkan, membaca, serta merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, serta kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya firman-Mu ya dan amin, dan kami percaya firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu, dan untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja kami siap untuk mendengarkan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, doa itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita dapat berbicara dengannya. Allah yang maha besar, Allah yang berkuasa, dan baginya tidak ada yang mustahil. Kehidupan doa yang konsisten akan memberikan kita kuasa untuk menaklukkan segala sesuatu. Dalam menjalani kehidupan yang tidak lepas dari masalah, jangan kita hanya sekedar mengeluhkan keadaan yang sedang kita alami, tetapi berdoalah untuk mendapatkan mujizat Tuhan. Jadi permasalahan ini terkadang menghampiri kita, tetapi bukan untuk kita mengeluh, tetapi semakin mendekatkan diri kepada Tuhan lewat doa yang kita naikkan. Dan kita percaya ada mujizat ketika kita berdoa. Dia yang menjadi sumber dari segala akal dan pikiran akan menerangi hati kita dan memberikan petunjuk atas apa yang harus kita lakukan di saat masalah demi masalah datang menimpa kita. Jalani dengan iman percaya, maka kita akan melihat tangan Tuhan menyertai kita, memberikan kekuatan, dan Dia akan menyatakan mujizatnya kepada kita. Jadi ketika kita menghadapi masalah, jangan pernah berkeluh kesah, tetapi tetaplah konsisten untuk berdoa. Kenapa? Ada mujizat dalam doa kita. Yakobus 5 ayat yang ke-16 mengatakan demikian, doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi Yakobus 5 ayat yang ke-16. Doa orang yang benar bila yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Kita sudah dibenarkan oleh anugerah Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Bukan usaha kita, itu kebenaran yang dianugerahkan kepada kita. Sehingga secara posisi atau status kita menjadi benar di hadapannya. Jadi sebenarnya itu kita orang berdosa yang mendapat kasih karunia anugerah lewat pengorbanannya di atas kayu salib, sehingga membenarkan setiap kita yang tidak layak ini menjadi layak di hadapannya. Namun yang dimaksudkan dengan kata benar di dalam Yakobus 5 ayat yang 16 tadi adalah hidup benar di dalam pengalaman kehidupan sehari-hari, di dalam tindakan, di dalam perkataan, dan semua dari keberadaan kita. Yang ditekankan dari Yakobus 5 ayat yang ke-16 tadi, bagaimana orang percaya di dalam kehidupannya sehari-hari. Apakah ia sudah hidup dalam keinginan roh atau masih hidup di dalam keinginan daging? Hidup mengenakan nilai-nilai Kristus, jadi hidup yang mengenakan nilai-nilai Kristus, atau hidup yang mengenakan nilai-nilai dunia ini. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Di situ ada keinginan daging, ada buah-buah roh. Apakah kita sebagai orang percaya yang sudah dibenarkan hidup dalam kebenaran? Artinya demikian. Jadi Yakobus 5 ayat yang ke-16, kata benar tersebut mengacu pada perilaku kehidupan kita. Sesudah kita dibenarkan, apakah kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan teladan yang Tuhan Yesus sudah teladankan? Muncul buah-buah roh dalam kehidupan kita. Ada kasih, ada kesabaran, ada kemurahan hati, ada kelemah lembutan, bahkan ada penguasaan diri. Itu sudah ada dalam diri kita belum? Ya, sebagai
refleksi diri kita masing-masing. Apa yang dihidupi seseorang di dalam kehidupannya sangat menentukan kemenangan dan kekalahan seseorang di dalam kehidupan doanya. Semakin seseorang dapat menundukkan dirinya di bawah otoritas firman Tuhan tiap-tiap hari, semakin besar manifestasi kuasa Allah di dalam dirinya. Setelah kita dapat melatih hidup kita untuk menundukkan daging kita dan hidup di dalam keinginan roh, di sisi lain yang kita perlu miliki adalah iman. Jadi doa orang yang benar, ini yang ditekankan awal terlebih dahulu. Kehidupan kita sebagai orang benar sudah sesuai rule-nya atau jalannya kebenaran atau belum. Kemudian selain itu kita perlu memiliki iman. Dikatakan di sini tadi, setelah doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan. Jadi berdoa dengan penuh keyakinan. Ini yang perlu kita pahami dari ayat Yakobus 5 tadi. Yaitu tidak ragu-ragu ketika sedang datang kepada Tuhan untuk berdoa. Karena orang yang bimbang tidak memperoleh apa-apa. Nanti saudara bisa baca di dalam Yakobus 1 ayat 6-8. Jadi doa dengan penuh iman. Iman itu adalah keyakinan bahwa Yesus dapat dan sebuah pengharapan Yesus akan menolong. Sebab iman berarti juga percaya bahwa Allah itu nyata dan baik. Dikatakan dalam firman Tuhan, orang benar akan hidup oleh iman. Galatia 3 ayat yang ke-11 dan juga Roma 1 ayat yang ke-17. Jadi selain kita hidup dalam kebenaran, yang selanjutnya adalah dengan keyakinan kita berdoa kepada Tuhan tanpa keraguan sedikit pun atas apa yang kita doakan. Jadi iman adalah prinsip dalam hidup orang percaya. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan iman. Semua yang kita lakukan harus disertai iman. Firman Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan menaruh perhatian kepada orang-orang yang berdoa dengan iman. Karena iman dan doa adalah prinsip bagi setiap orang yang ingin mengalami mujizat Tuhan. Abraham dan Elia adalah contoh kehidupan orang-orang yang luar biasa karena mereka memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tantangan dan masalah akan selalu ada selama kita hidup di bumi ini. Tetapi jika kita berdoa dan melangkah dengan iman kepada Tuhan, maka Dia akan menjadi penolong dalam hidup kita. Dengan iman dan doa yang sungguh-sungguh kepadanya, maka kita akan mengalami mujizat demi mujizat yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Apakah saat ini kita sedang berkumpul menantikan terjadinya mujizat dalam keuangan? Apakah kita sedang bergumul tentang usaha, kesehatan, keluarga, pekerjaan, maupun keluarga yang belum diselamatkan? Ingat bahwa mujizat yang terbesar adalah jika orang yang berdosa diselamatkan oleh imannya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin pergumulan untuk pelayanan juga. Ingatlah bahwa jangan hanya menunggu, jangan hanya berharap tanpa melakukan apa-apa. Iman tanpa perbuatan juga mati. Mulailah dari apa yang bisa kita lakukan, yaitu berdoa dengan iman bahwa bagi Tuhan dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Sebab sekali lagi doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kiranya renungan kali ini menjadi berkat bagi kita semuanya untuk terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan serta berdoa dengan keyakinan dengan sungguh-sungguh, sebab itu yang akan mendatangkan mujizat bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu. Kami sudah mendengarkan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Bagaimana kuasa doa yang mendatangkan mujizat. Firman-Mu hari ini mengajarkan Yakobus 5 ayat yang ke-16, doa orang yang benar sangat besar kuasanya bila dengan yakin didoakan. Maka kami mau menjadi orang yang benar, yang hidup dalam kebenaran, serta berdoa dengan keyakinan yang teguh,
bahwa Tuhan menolong, menjawab setiap pergumulan kami. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam pergumulan, baik dalam kesehatan, baik dalam pekerjaan, baik dalam pendidikannya, baik dalam pelayanan, dan apapun yang menjadi pergumulannya, Tuhan menjadi sumber jawaban atas pergumulan mereka. Dan kami yakin ada jawaban doa yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.